Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak Solih, bagaimana kabar hari ini? Semoga di rumah sehat ya. Baik, hari ini bertemu dengan Pak Sigit, kita akan sama-sama belajar tentang matematika. Nah, sebelum kita belajar bersama, kita berdoa dulu ya. Wahidun, isnaini, talatun, arba'atun, khamsatun. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak Solih, hari ini kita akan belajar matematika tentang materi pembagian. Apa itu pembagian? Apakah anak-anak sudah pernah mendengarnya? Nah, kalau belum, kita akan pelajari hari ini. Nah, kalau minggu lalu anak-anak sudah belajar dengan guru kita tentang materi perkalian. Nah, perkalian itu kembalinya adalah penambahan atau penjumlahan ya. Kalau untuk pembagian ini awalnya adalah operasi hitung pengurangan. Maka dari itu anak-anak harus lancar untuk menghitung pengurangan dulu sebelum belajar pembagian ini. Sudah siap ya anak-anak? Nanti belajarkan dulu pengurangannya. Siap ya? Oke, secara lengkap mari simak pembelajaran hari ini berikut ini. Oleh hari ini kita belajar matematika tema 2 subtema 3 buku tema 2B bersama Pak Sigit. Oke, langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar yang pertama tentang arti pembagian. Nah, yang kedua nanti kita akan belajar tentang soal cerita pembagian. Yang ketiga kita akan belajar hubungan pembagian dan perkalian. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan belajar tentang tabel pembagian. Oke, langsung saja ya kita menuju yang pertama, yaitu arti pembagian. Apa itu pembagian? Kita pelajari bareng-bareng ya. Nah, pembagian bisa diartikan sebagai pengurangan berulang sampai habis atau hasilnya sampai 0. Berikutnya, pembagian merupakan kebalikan atau lawan dari perkalian. Operasi pembagian berguna untuk membagi dengan jumlah yang sama banyak. Tanda bagi disimbolkan dengan tanda titik 2 atau dibaca bagi atau dibagi. Perhatikan contoh berikut ini. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 merupakan bilangan yang dibagi. 2 merupakan bilangan pembagi. Dan 5 merupakan hasil bagi. Selanjutnya, pembagian sebagai pengurangan berulang. Coba perhatikan di sini ada banyak anak berkumpul ya. Ada berapa jumlah semuanya? Nah, ceritanya hari ini Nina dan teman-teman akan bermain lempar bola. Ada 8 anak yang akan ikut bermain. Pemain akan dibagi menjadi 4 kelompok. Berapa ya banyak anak pada masing-masing kelompok agar adil? Nah, coba kita bagi ya. Ini ada 8 anak. Kita bagi ke 4 kelompok. Ini ada 4 panah ke bawah ya. Nah, yang pertama kita langsung ambil 4 anak. Nih, 4 anak pertama kita ambil, berarti kita kasih tanda silang. Nah, berikutnya karena masih ada sisa, lanjut. Diambil lagi 4 anak. Nah, sekarang sudah semuanya terbagi dengan adil. Jadi ada berapa setiap kelompok di sini? Nah, betul ada 2 anak setiap kelompoknya ya. Nah, perhatikan tanda panah di bawah ini. Kalau kita tulis dalam kalimat matematika, maka soal cerita berikut ini adalah 8 dibagi 4. Nah, caranya bagaimana untuk mengerjakannya? Nah, caranya seperti ini ya. 8 dibagi 4 artinya 8 dikurangi 4 sampai hasilnya 0. Berarti 8 dikurangi 4. Masih dikurangi 4 lagi. Apakah sudah 0? Kita cek ya. Nah, 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Kemudian 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, berarti di sini ada 1 tanda kurang. Kemudian 2 tanda kurang. Nah, karena pengurangannya berulang 2 kali, maka 8 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Kita hitung tanda kurangnya di sini ya. Itu sebagai hasilnya. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Soal cerita pembagian.
Sudah siap ya? Ini hampir sama dengan yang tadi kok. Soal cerita pembagian. Nah, soal cerita pembagian biasanya diawali dengan kata-kata membagi, mengelompokkan atau memasukkan. Kemudian diakhiri dengan kata sama banyak atau jumlah yang sama. Maka kata kunci yang bisa kita tuliskan yaitu yang pertama dibagi atau dikelompokkan, dan yang terakhir adalah sama banyak. Ini adalah kata kuncinya ya anak-anak. Berikutnya soal cerita pembagian. Perhatikan cerita berikut ini ya. Paman Andi memetik 32 jambu di kebun. Buah jambu tersebut akan dibagi kepada 8 tetangganya sama banyak. Berapa banyak buah jambu yang akan diterima oleh masing-masing tetangga Paman Andi? Nah, kita kerjakan soal berikut ini. Anak-anak lihat di sini ada kata-kata sama banyak. Ada kata-kata dibagi juga. Itu artinya ini merupakan soal cerita pembagian. Nah, kita tulis ya di sini. Kalimat matematikanya menjadi 32 dibagi 8 sama dengan 4. Kok bisa ketemunya 4? Ini ada caranya ya. Nah, caranya menggunakan pengurangan berulang sampai hasilnya 0 ya. Cara pengurangan berulang, 32 dikurangi 8 sama dengan 24. 24 diulangi 8 sama dengan 16. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Kita hitung ya berapa kali tanda kurangnya di sini. Ada 1, 2, 3, 4. Artinya 32 dibagi 8 sama dengan 4. Jadi masing-masing tetangga Paman Andi akan menerima 4 buah jambu. Berikutnya tentang hubungan perkalian dan pembagian. Apa ya hubungan perkalian dengan pembagian itu? Nah, tadi di awal udah kita bahas ya kalau pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan berulang, sedangkan pembagian kebalikannya yaitu adalah pengurangan berulang. Nah, pembagian sebagai kebalikan dari perkalian. Kalau ada soal pembagian, 12 dibagi 3 sama dengan 4, ini kita bisa ubah dibalik menjadi operasi hitung perkalian. Caranya dengan menuliskan angka kebalikannya di situ. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kita balik ya dari mulai hasilnya dulu. Hasilnya 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi angka terbesar ini merupakan hasilnya ya. Atau juga bisa dibalik dengan yang kedua, 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, di sini berkebalikan artinya tanda bagi berubah menjadi tanda kali ya. Dan angka yang terbesar tidak lagi di awal, tapi angka terbesarnya ada di paling belakang atau sebagai hasilnya di dalam perkalian. Jadi, pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Oke, selanjutnya yang keempat, yang terakhir adalah tabel pembagian. Perhatikan ya. Nah, tabel pembagian berikut ini. Di sini ada beberapa angka ya. Ini adalah pembagian dengan angka 2. Bilangan di sebelah kiri 8, 12, 18 ini merupakan bilangan yang dibagi. Kemudian angka 2 di yang paling atas adalah bilangan pembagi. Dan tabel angka yang ada di sebelah kanan tabel itu adalah hasil baginya. Kita bisa baca 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. Dan yang terakhir 18 dibagi 2 sama dengan 9. Ini adalah cara membaca tabelnya ya. Coba kita baca dari sebelah kiri, kemudian naik ke atas, kemudian beralih ke sebelah kanan. Begitu ya anak-anak. Oke, berikutnya menggunakan tabel perkalian dalam pembagian. Misalkan ada soal ini anak-anak, soalnya 27 dibagi 3, hasilnya berapa ya? Nah, kita bisa cari di tabel perkalian. Nah, untuk soal pembagian seperti ini, maka kita mencarinya dari hasilnya dulu, dari bilangan yang ada di bagian dalam ya. Di sini kita cari angka 27 di mana? Nah, ini angka 27 ya. Pak Guru
beri tanda bulat. Kemudian dibagi 3, maka kita menuju ke angka bagian tepi. Ke angka 3 di sini. Hasilnya berapa berarti? Hasilnya langsung lihat di panah yang menuju ke arah atas. Berapa ya? Nah, betul. Hasilnya adalah 9. Berarti 27 dibagi 3 sama dengan 9. Seperti itu. Jelas ya anak-anak? Oke, berikutnya adalah tugas. Nah, tugas hari ini yang pertama adalah mengerjakan soal kuisis. Nanti anak-anak mencoba pembagian. Bisa dihafalkan dulu ya, baru nanti mengerjakan. Yang kedua, mengerjakan soal lembaran matematika. Nanti soalnya akan Pak Guru kirim di WA grup kelas masing-masing. Nah, ini anak-anak hafalkan tabel pembagian ya. Pembagian 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini merupakan kebalikan dari perkalian. Jadi anak-anak lihat hasilnya tuh di awal, yang angka terbesar ada di awal di sini di tabelnya ya. Berbeda dengan perkalian hasilnya di belakang, ini hasilnya di depan. Coba nanti dicermati ya dan dihafalkan. Baik, sekian dari Pak Sigit ya. Nanti kita sambung lagi. Oke anak solid, demikian pelajaran hari ini tentang pembagian. Nah, anak-anak sudah jelas atau belum? Jika anak-anak ada yang belum jelas, bisa ditanyakan pada kolom komentar di bawah ini atau bertanya dengan adik muda di rumah. Oke? Nah, anak solid sama dengan operasi perkalian untuk pembagian ini agar anak-anak mengerjakannya lebih cepat, maka anak harus menghafalkannya. Nah, silakan dihafalkan pembagian 1 sampai 5. Nanti akan Pak Guru kirimkan untuk tabel pembagiannya. Nah, kalau anak-anak sehari menghafalkan 10 pembagian 1 sampai 10, nah itu nanti dalam 5 hari anak-anak sudah menyelesaikan pembagian 1 sampai 5. Maka dari itu yang semangat ya menghafalkannya, bisa berlatih mencoba dengan adik muda di rumah. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Nah, dari sekian dulu ya pelajaran hari